Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan masih melanjutkan Adabut Thalibil Ilm, Al-Adabut Tsamin yang ke-8, Husnu Ikhtiyari Syuyukh. Baik dan benar dalam memilih guru. Fayambaghi li talibil ilmi ayyudaqqiqa wa yanzur. Pelajar ilmu, maksudnya ilmu agama, bukan belajar di kelas. Kalau belajar di kelas tidak bisa. Belajar di kelas ada pelajarannya, gurunya dipasang. Tapi kalau seperti taklim, seperti berguru kepada guru tertentu, ya, mulazamah, tidak. Fayambaghi li talibil ilmi ayyudaqqiqa wa yanzur, harus teliti dan betul-betul memperhatikan. Wa yahsunu ikhtiyari syuyukhil ladzina yadlubu alaihi ilm, dan memilih yang betul-betul baik, ya, guru yang akan ia ambil ilmunya, yang ia belajar darinya. Wa dzalika bi ayyakunu min ahli dini was shalah. Dan seperti apa pilihan itu? Yaitu yang agamanya baik, yang ahli di dalam agama. Ahli di dalam agama, ahli dalam ilmu, dan orangnya baik. Wal muru'atu wassiyanah, dan orangnya punya kewibawaan dan orangnya terjaga dari akhlak yang jelek. Punya wibawa dan orangnya terjaga dari akhlak yang jelek, ya. Wal amalu bi ilmihim, dan orangnya mengamalkan ilmunya. Orangnya mengamalkan ilmunya. Wa zuhdu wal ibadah, dan orangnya zuhud dan ahli ibadah. Wala yakunu minal ma'rufina bidatabbu isyadhi minal masail, dan tidak dikenal orangnya punya pendapat-pendapat yang nyeleneh, ngikuti pendapat-pendapat yang nyeleneh. Umumnya
Gitu. Ulama itu kayak begini terus dia nyeleneh sendiri, gitu. Atau ikut pendapat yang nyeleneh. Awil iqbali ala ahli dunia, atau tidak dikenal kecenderungannya urusannya adalah dunia. Urusannya adalah dunia. Apa maksudnya? Yang paling pokok dalam urusannya adalah urusan dunia. Awil istighfafi bi'ilmihim, atau meremehkan ilmunya. Awil tatabbu'ir rukhas, atau selalu milih yang rukhsah. Ada kayak gini rukhsah, ya kan ada rukhsahnya. Nah sebentar itu, nah gini nggak apa-apa, kan ada rukhsahnya. Nah itu, bukannya kayak gitu. Wal timasu irdo al-ammati wal ghawgha, dan modelnya ngikutin umumnya orang. Nah, enggak kayak gitu. Ya. Jadi selalu yang diinginkan dia adalah mengikuti umumnya orang. Nah, bukan kayak gitu. Gitu. Kalau umumnya ulama, iya umumnya ulama, enggak mencari pendapat yang nyeleneh, enggak mencari yang rukso, ya. Tapi yang jumhur. Atau kalau tidak ngikuti jumhur, betul-betul ini ada hadisnya, ini ayatnya jelas. Nah, jadi kayak gitu modelnya. Dan tidak ngikuti umumnya orang gini ya, gimana lagi, nggak apa-apa. Nah, bukannya kayak gitu yang diikuti. Nah, kenapa ya? Karena ilmu itu yang justru diupayakan merubah umumnya orang sedikit demi sedikit, supaya umumnya orang yang tidak ngerti ilmu itu dan menyimpang dari ilmu itu akhirnya berubah sedikit demi sedikit sesuai dengan ilmu. Nah itu. Wa kadzalika alaihi ay yakhtarahum min ahli tabahhuri fi ulumihim. Demikian pula berguru itu kepada yang ilmunya mendalam. Yang ilmunya mendalam, alati yaksitu talabaha alaihim, yang dituju itu oleh umumnya para penuntut ilmu untuk belajar darinya. Nah, orang yang dituju harus ilmunya betul-betul mendalam. Bi ayyakunuhum anfusuhum minal muta'ammiqina fi ilmihim, yang mana mereka sendiri adalah orang-orang yang ingin mendalami ilmu tersebut, ya. Alladzina lahum ba'un tawilun fihi, orang yang punya andil besar di dalam masalah ilmu itu. Dia ilmunya dalam, dia memperjuangkannya, dia mengajarkan orang-orang dalam ilmu yang ia mendalam, dia punya andil di dalam ilmu ini dengan besar. Walihada faqad qala Muhammad bin Sirin, oleh karena itu Imam Muhammad bin Sirin, dia adalah tabi'ut tabi'in, dia berkata, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya agama ini. Tabi'ut tabi'in itu seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu tabi'ut tabi'in generasi ketiga. Guru mereka adalah tabi'in, gurunya tabi'in adalah sahabat, ya. Imam Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, inna hadzal ilma dinun, agama ini, ilmu ini adalah agama. Ilmu Quran, Sunnah, Hadis, Fikih, dan tafsir, ilmu ini adalah agama yang Allah turunkan itu. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, karena itu perhatikan kamu ngambil agamamu dari siapa. Nah, jadi belajar ilmu itu sama dengan mengambil agama, belajar agama. Belajar ilmu adalah belajar agama, ilmu adalah agama. Karena itu kamu ambil agamamu dari siapa? Nah itu. Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama itu sendiri.
fanzur amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikan kamu ambil agama ini dari mana. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah muwaddihan sababa tatal madhahu ala Ahmad bin Abi Sulaiman. Abu Hanifah berkata, apa sebabnya ia berguru kepada Ahmad bin Abi Sulaiman? Wajadtuhu syaikhan waquran haliman sabura. Kenapa aku berguru kepada Ahmad bin Abi Sulaiman? Karena aku jumpai dia adalah syekh yang ilmunya mendalam, waquran orangnya berwibawa, haliman orangnya penyantun, saburon orangnya penuh kesabaran. Jadi sifat-sifat yang sangat agung di dalam Al-Quran itu jadi sifatnya di hadapan semua orang yang ingin baik. Jadi siapa orang daerah sini yang ilmunya mendalam? Dia, misalnya gitu ya. Siapa yang paling bawa dari sini? Oh dia juga. Siapa yang paling penyantun yang dikenal? Oh dia juga. Siapa yang banyak mendapatkan ujian dan sabar? Dia juga. Nah, orang yang kayak gitu yang didatangi untuk diambil ilmunya. Wa yanbaghi ikhtiyarul alim alladhi lahu ittisalun bil ulama'i wasyuyukh. Dan harus mencari guru, mencari orang yang mau diambil ilmunya pada orang yang punya sambungan kepada ulama, punya sambungan kepada ulama, gitu. Wa bahatha ma'ahum, dan sering membahas bersama ulama. Wa akhadha anhum, dan dia ilmunya juga ngambil dari ulama. Ghairu muktasirin faqat 'alal akhdhi 'anil kitab, tidak mencukupkan diri belajar dari kitab. Nah, jadi guru yang dipilih itu guru yang sambung dengan ulama, bukan guru yang hanya belajar dari kitab. Itu. Qala Ibnu Jama'ah, Imam Ibnu Jama'ah berkata, wa idza sabarta ahwal salaf, jika kamu predeli keadaan generasi awal Islam satu persatu. Maksudnya sabarta itu kalau di dalam bab masalah itu uji dilakukan, uji kelayakan, itu adalah sabar. Uji kelayakan. Jadi misalnya orang itu mau diangkat jadi hakim, atau kalau misalnya KPK mau menetapkan siapa yang mau jadi ketuanya atau anggota ketuanya gitu. Nah itu dilakukan berbagai macam ujian gitu, terakhir uji kelayakan. Itu orangnya. Terus seandainya undang-undang yang mau diterapkan itu juga setelah dibahas matang, kemudian diuji dulu kelayakan untuk diterapkan undang-undang ini betul apa enggak, itu adalah sabar. Ya. Nah kalau seandainya itu mesin itu ya, itu berarti diteliti bagian-bagiannya. Nah itu. Nah jadi orang per orang pun dilakukan asabr wa taqsim. Ya. Wa idza sabarta ahwala salafi, jika kamu apa artinya? Predeli gitu ya, atau diapain? Nah, diteliti ikhwan keadaan, ikhwal keadaan, ikhwal sendiri keadaannya. Ikhwal sendiri artinya adalah keadaan. Jadi ikhwal keadaan itu di sini. Jadi keadaan orangnya diteliti seperti apa, dalam masalah ilmu kayak apa, dalam masalah keduniaan kayak apa, dalam masalah teman kayak apa, dalam masalah, nah itu diteliti semuanya. Ya. Kalau kalian ingin meneliti kayak gitu generasi awal Islam satu persatu, ya,
wal khalaf, dan generasi berikutnya. Lam tajidin naf'a yahsulu ghaliban. Lam tajidin naf'a yahsulu ghaliban. Kamu tidak akan menjumpai secara umum, menjumpai manfaat yang kamu dapatkan, wal falaha, wal falah yudriku taliban, dan tidak kamu jumpai keberuntungan yang didapatkan oleh pelajar illa idza kana lisyaikhi minat taqwa nasibun wafir, kecuali jika syekhnya yang belajar itu betul-betul orang yang takwa. Jadi kalau kamu lakukan penelitian beneran, baik pada generasi awal maupun generasi berikutnya, kamu tidak akan menjumpai kebaikan yang didapat oleh penuntut ilmu kecuali jika penuntut ilmu itu syekhnya betul-betul syekh yang takwa. Nah itu, jadi misalnya gini, kalau kamu meneliti atau kamu melihat tokoh-tokoh yang terkenal gitu ya, dari kalangan tabi'in misalnya, ada tokoh terkenal, wah ini akhirnya jadi ulama yang ilmunya turun-temurun, ternyata syekhnya itu orang yang takwa. Lah ini jadi orang besar tapi akhirnya jadi tokoh pimpinan kelompok tersesat. Dia berguru ke siapa? Ternyata berguru kepada orang yang kelihatannya pintar tapi nggak takwa. Iya. Dan itu banyak, ada yang jadi golongan Qadariyah, ada yang jadi golongan Jabriyah dalam masalah takdir, ada yang jadi tokoh Murji'ah, ada yang jadi tokoh Mu'tazilah, ada yang jadi tokoh Khawarij, ada yang jadi tokoh Jahmiyah. Loh, mereka orang-orang pintar tapi akhirnya jadi tokoh gitu. Coba dilihat gurunya, ternyata gurunya meskipun pintar bukan orang yang takwa. Iya. Nah jadi kalau kamu lakukan penelitian dari generasi salaf maupun generasi berikutnya, kamu akan menjumpai nah kok jadi tokoh-tokoh menyimpang. Siapa gurunya? Ternyata gurunya bukan orang yang takwa. Gak masalah pinternya, masya Allah, pinter-pinter ya. Tapi akhirnya jadi tokoh kelompok yang tersesat. Yang jadi tokoh orang yang betul-betul membawa agama ini sampai ke kita dengan baik, itu ternyata guru-guru mereka adalah orang-orang yang takwa. Nah jadi itu. Wa ala syafaqatihi wa nusqihi litalabati dalilun zahir. Dan orang-orang yang takwa itu betul-betul sangat dekat, gitu. Sangat dekat, sayang gitu, dan nasihat-nasihatnya kepada yang belajar, nah itu sangat nyata, sangat nyata. Imam Syafi'i misalnya, itu kok jadi imam kayak gitu, terus dilihat siapa gurunya, ternyata gurunya adalah orang-orang yang takwa. Imam Malik itu gurunya, gitu. Waqi imam gurunya, ya. Jadi gurunya itu masya Allah orang-orang yang dikenal, wah ya bisa nggak didapat di daerah. Sudah daerah itu negara ini orang kayak dia itu jadi gurunya. Nah itu nggak sekedar ilmunya tinggi gitu tok, tapi ketakwaannya, kedekatannya dengan muridnya, nasihat-nasihatnya di dalam kebaikan. Nah itu nyata gurunya kepada muridnya. Wa kadzalika idza tabartal musannafat wajadal intifa'a bidasnifil atqa al-azhad al-awfar, ya. Demikian pula kamu perhatikan kalau kamu meneliti kitab-kitab yang betul-betul
terus dijadikan rujukan manfaatnya untuk umat Islam sampai di zaman kita. Dari kitab generasi awal, kamu akan jumpai kitab yang betul-betul berkah, manfaatnya jalan terus, adalah karangannya orang yang takwa. Karangannya orang yang takwa, gitu. Orang yang zuhud, gitu. Orang yang zuhud itu orang yang tidak mikir dunia. Yang penting urusan dunia jalan, tidak mengganggunya. Makan, yang penting ada yang dimakan. Pakai, yang penting ada yang dipakai. Nah, terus pikirannya sudah bukan dunia. Kitabnya orang-orang begitu yang sampai kepada kita dari 1000 tahun, 1100 tahun, 1200 tahun yang lalu sampai sekarang. Ini wal falahu bil insyighali bihi akthar, dan waktunya secara umum habis untuk ilmu dan dakwah. Kitabnya orang kayak gitu yang terus berkah sampai kepada kita. Nah, wal yajtahid ay yakuna syaikhu mimman lahu 'alal ulumi syar'iyyati tamamul ittila, dan harus betul-betul bersungguh-sungguh berusaha mencari guru itu, syekh atau guru yang betul-betul mutolaahnya, pengetahuannya terhadap ilmu itu betul-betul menyeluruh, tidak hanya melihat kitab yang membahas dari sudut pandang, tapi mutolaah itu membaca dan menguasai bab itu tidak hanya di 1-2 kitab, tapi di berbagai kitab, dan akhirnya dia betul-betul paham. Gampangnya kalau di dalam masalah hukum, dia kalau ulama berbeda pendapat, tahu pendapat semuanya. Oh, di mazhab ini begini, mazhab ini begini. Kenapa kok ini yang dipilih? Karena ini lebih kuat, dalilnya begini, dikuatkan oleh ulama ini begini. Nah, jadi kayak gitu. Nah, mencari guru yang seperti itu. Kenapa? Karena nanti kalau gurunya tidak kayak gitu, hanya satu ya, kok ini seolah-olah ilmu, yaitu ternyata di dalam masalah ini ulama berbeda pendapat, yang bisa jadi yang dia pilih itu ternyata sama saja dengan pendapat yang lain, masing-masing ada dalilnya, atau bahkan pendapat yang lain lebih kuat dalilnya, ternyata muridnya yang belajar tadi itu tidak tahu, kiranya ada satu-satunya yang lebih baik dikatakan menyimpang, akhirnya gampang menyalahkan dan mencela orang, padahal sama atau bahkan dia yang lebih lemah. Nah, jadi guru yang itu betul-betul lahu ulumu syar'iyyah tamamal ittila, yang betul-betul menguasai ilmu syar'i itu. Fahadha ma amkana jam'uhu min adabi ma qabla talabil ilm. Itulah beberapa yang penting untuk diperhatikan sebelum menuntut ilmu, adab-adab menuntut ilmu sebelum dilaksanakan. Wa itatuha thamaniyatu adab, dan globalnya tadi sampai 8 nomor. Kemudian bagian yang kedua, adabu thalibil ilmi athna talabil ilm. Adab penuntut ilmu tatkala dia sedang menuntut ilmu. Al-adabul awal tauqirus syekh wa ta'addaba ma'ahu atau wa ta'addubi ma'ahu, yaitu memuliakan dan beradab kepada gurunya. Memuliakan gurunya dan beradab kepada gurunya, kepada syekhnya. Wa hadza wajibun ala thalibil ilm, dan memuliakan dan beradab kepada syekhnya, kepada gurunya itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Adab kepada orang tua itu wajib, dan lebih tinggi kewajibannya adab kepada guru tatkala sedang proses belajar mengajar.
Kenapa? Karena yang bukan orang tua ini gitu, dia diwajibkan penuh adab kepadanya itu bukan karena sekedar orangnya yang tua, tapi karena sedang proses ilmunya ini, ilmunya, dan ilmunya itu adalah Quran dan Sunnah. Nah jadi itu, karena itu adab itu ada kaitannya dengan kondisi, ada kaitannya dengan keadaan, situasi dan kondisi itu. Nah karena itu adab kepada orang tua kandung lebih tinggi daripada adab kepada orang tua yang hanya karena umurnya. Nah, adab kepada Quran dan Sunnah lebih tinggi daripada adab kepada orang tua. Nah, ketika kaitannya orang itu kaitannya sedang dengan urusan Quran dan Sunnah, maka itu menjadi lebih tinggi daripada orang tua yang kaitannya dengan darah. Nah, jadi sendiri-sendiri itu babnya gitu ya, sendiri-sendiri babnya. Nah, tatkala dikaitkan dengan ini, dikaitkan dengan ini, nah itu bahkan syekhnya itu seandainya umurnya sejajar, gurunya itu seandainya umurnya sejajar, lah kamu dengan orang yang sejajar bahkan bisa-bisa lebih muda sedikit, masya Allah adabmu luar biasa, ngalahkan adabmu kepada orang tua kandung. Tatkala kaitannya dengan ilmu, dengan belajar dengan Quran dan Sunnah, gitu, maka itu lebih tinggi daripada orang tua yang kaitannya dengan darah. Ya, sampai kayak begitu, ya. Ayu waqira syaikhahu wa yahtarimahu, wajib memuliakan syekhnya, gitu, dan menjunjungnya, gitu. Diperhatikan, fala yatakallamu anhu illa bismi syekh, sampai tidak mengatakan tentang yang dia dapatkan dari syekhnya berupa ilmu itu, atau tidak, kalau urusannya tidak berkaitan dengan ilmu, ya tidak berkata atas nama syekhnya. Kenapa? Karena nanti takut menyimpang. Masalahnya adalah masalah ilmu. Nah, yang saya pahami begini. Nah, tidak di atas namakan syekhnya. Lah, guru saya mengatakan begini. Nah, nggak ngomong gitu. Kenapa? Nanti kalau sampai keliru itu difahami orang, ya gurunya dia itu salah, padahal bisa jadi dia yang salah. Nah, tidak berkata atas nama syekhnya. Wa nahwi dzalika, dan semisalnya. Wa ayyatawadhu'a ma'ahu, dan harus tawadhu padanya. Wa yaftahu lahul bab. Nah, wa yaftahu lahul bab, kalau jalan bersama terus masuk ke satu ruangan, dibukakan pintunya. Wa yuqaddimuhu indal masyi, dan mendahulukan tatkala jalan tidak bisa bareng sama, maksudnya berdampingan. Maka misalnya begini, mau masuk kendaraan, mau masuk rumah, mau masuk masjid, mau masuk, terus pintunya tidak lebar, gitu ya. Yang asalnya jalannya dampingan, nah, terus harus gantian, maka gurunya disuruh duluan. Wa yunawiluhunna, dan sandalnya dibawakan. Kalau harus copot sandal dan sandalnya dibawakan. Meskipun gurunya bisa jadi mau, bisa jadi tidak mau, tapi murid itu adabnya seperti itu. Lah kok kayak gitu sejak zaman Nabi itu kayak begitu. Nabi meninggal ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akhirnya menjadi ulama yang dikerumunin oleh sahabat lain dan para tabi'in. Kayak begitu adab yang dilakukan terus, ya. Wala yataqaddamu baina yadayhi bil jawab, dan kalau ada yang tanya, ada syekhnya, enggak ikut jawab, enggak duluin jawab.
ada tanya terus dijawab. Tidak kayak gitu. Itu namanya tidak beradab kepada syekhnya. Wala yakthuru alaihi minal as'ilah, dan tidak banyak-banyak ini tanya, kalau gini, kalau begini, lah kalau begini, lah kalau begini, gitu terus. Enggak, gitu. Wala yaqulu lahu fulanun yukhalifuka, dan tidak berkata kepada Syekh fulan menyelisihimu, fulan beda denganmu. Enggak kayak gitu. Kalau seandainya itu suatu masalah yang penting yang harus diungkapkan, tidak mengatakan bahwa fulan itu sepertimu beda denganmu, enggak kayak gitu. Tapi bagaimana dengan pendapat kayak begini? Nah, supaya nanti dia menyampaikan. Nah, kalau dia tidak tahu, oh itu berarti Anda salah memilih syekh. Ya. Tadi kan syekh yang diambil ilmunya itu di dalam masalah ilmu syar'i harus tamamulitila, pengetahuannya mencakup. Oh iya, ada pendapat kayak gitu, kayak gini, kayak begini, dan masing-masing ada dalilnya, dan ini yang saya kuatkan, atau ini yang dalilnya lebih kuat, atau itu ada itu tapi itu dalilnya dhaif. Oh ada, tahu kayak gitu, ya. Karena itu tidak diucapkan fulanun yukhalifuka, fulan itu beda pendapat denganmu, nggak ngomong kayak gitu ke syekhnya. Nah, dan tadi sudah kita pahamkan, kalau masalahnya sangat penting dan kelihatannya kok pendapat lain itu cukup kuat, bahasanya dengan penuh adab. Itu saya bagaimana dengan pendapat kayak begini? Ada pendapatnya kayak gitu. Nah, kalau syekhnya itu betul-betul orang baik dan asalnya dia lupa menjadi ingat, oh iya itu lebih kuat, nanti dia ralat, iya ada pendapat itu dan itu juga sangat kuat, bahkan bisa-bisa itu lebih kuat. Nah itu. Nah, wa alaihi ay yabda'ahu bis salam idza dakhala alaihi al majlis, dan apabila masuk ke suatu majelis maka hendaknya murid itu yang duluan mengucapkan salam. Jadi sama-sama masuk gitu ya. Nah, sama-sama masuk bareng sama syekhnya, terus di majelis itu sudah banyak orang. Assalamualaikum, yang salam gitu itu muridnya. Kalau jalan bareng sama syekhnya. Nah itu. Nah, itu adalah adab. Lo amalan memulai salam itu kan sunnah. Kenapa kok syekhnya tidak mendahului? Ya, harusnya saling mendahului, tapi di dalam berbuat kebaikan murid itu hendaknya mendahului di dalam bab seperti ini. Nah, misalnya gini ya, misalnya begini, seperti tadi itu orang yang apabila masuk ke ruangan terus pintunya ditutup, muridnya membukakan pintunya, itu adalah kebaikan. Loh, kenapa kok nggak buka sendiri? Jadi nggak gampangannya itu nggak supaya seperti dibantu orang. Nggak adab murid itu kayak begitu. Ada murid itu kayak gitu. Nah itu. Nah, termasuk sampai pada tingkatan mengucapkan salam gitu. Nah, seandainya syekhnya itu akhirnya mengucapkan salam duluan, syekhnya itu yang baik dan muridnya itu di samping kurang baik, tidak ada. Nah, yang sedang dibahas ini adalah adab menuntut ilmu. Nah, seandainya syekh itu membuka pintu sendiri, itu bagus. Seandainya muridnya nggak buka, terus syekhnya mengatakan bukakan pintunya. Nah, itu syekh yang nggak bagus. Ya, itu syekh yang nggak bagus, dan murid yang nggak bukakan pintu kalau nggak disuruh itu tidak beradab. Berarti dua-duanya nggak bagus. Muridnya nggak bukakan pintu kalau nggak disuruh syekhnya, muridnya nggak bukakan, syekhnya bukakan.
Jadi itu dua-duanya tidak bagus. Nah itu. Nah, wa yaqida baina yadayhi bidawadu, dan duduknya kalau ada posisi di depannya. Jadi pelajar duduknya kalau di depannya kosong, duduknya duduk di depan. Jadi pelajar itu duduk di depan jika di depannya kosong dengan penuh ketawaduan. Wa nahwi dzalika, dan semisalnya. Fa hadza kulluhu minat tawadu'il wajibi ma'a ahli ilm. Semua itu adalah tawadhu kepada ahli ilmu yang hukumnya adalah wajib. Yang hukumnya adalah wajib. Sekarang kalau bapaknya itu tidur di, misalnya ada ruang tamu tidak ada kursinya, terus bapaknya itu laya-laya bawa orang tua ya, laya-laya, terus pintu depan sama pintu masuk ke ruangan dalam itu lurus. Lah bapaknya itu laya-laya lurus kepalanya itu antara dua pintu gitu. Nah, terus anak itu jalan dari luar masuk ke pintu pertama, masuk ke pintu kedua. Kalau jalan lurus itu berarti jalannya di dekat kepala bapaknya. Itu di zaman tabi'in itu wah besar. Lalu gimana kalau dia masuk muter ke pinggir, nanti akhirnya jalannya di kakinya, di bagian kakinya. Kalau ruangannya kecil ya, akhirnya jalannya di kakinya bapaknya, meskipun itu tidak melangkah. Misalnya masih 1 meter, masih 1 meter kan bisa lewat di atas kepalanya. Enggak, muter, nanti dia di bawah kakinya, terus ke pintu. Kayak begitu. Itu adabnya itu kayak gitu. Nah, menunjukkan bahwa adab itu betul-betul luar biasa di dalam Islam. Ya. Tata krama bahasa Jawanya itu. Toto kromo bahasa Jawa, tata krama itu sangat tinggi di dalam Islam dan tidak sampai ke hulu. Dan sangat tinggi tapi tidak hulu yang diharamkan di dalam Islam. Nah itu Ibnul Mubarak, kalau tidak salah betul-betul Ibnul Mubaraknya, atau mungkin dekat dengan Ibnul Mubarak di zamannya Ibnul Mubarak itu tabi'in gitu ya. Itu dandanin genteng, dandanin anak rumahnya gitu. Karena akhirnya ibunya dalam proses itu duduk di bawah, dia itu tidak melanjutkan dan berhenti. Kenapa? Gampangnya tidak bisa, saya harus naik untuk melanjutkan dandan itu kalau ibunya duduk di bawah. Permisi, enggak, gitu. Enggak, kalau ibunya di bawah dia tidak itu. Bahwa di dalam Islam itu betul. Loh, kenapa kok tidak dengan baik nyuruh ibunya agar pindah ke sebelah, takut mengganggu. Akhirnya kerjaan benerin natap itu ditunda. Nah, sampai kayak gitu ya. Nah itu orang tua kaitannya dengan darah tadi itu. Dan kepada syekh yang langsung kaitan dengan ilmu. Misalnya apa? Dari sini pergi ke sana. Kenapa? Karena mau taklim di sana, terus berangkat sama syekh. Adab kepada syekh yang mengajarkan ilmu syar'i itu harus menjadi lebih tinggi daripada kepada orang tua. Meskipun nanti ketika urusannya sudah tidak kayak gitu, bisa beda lagi karena keadaannya berubah. Nah, tapi tatkala kaitannya, kenapa kok jalan bersama dia? Oh itu syekh yang orang-orang menimba ilmu itu dari dia, terus sedang berjalan bersama dengan dia. Adab harus lebih tinggi dibandingkan dengan adab kepada bapaknya maupun ibu kandungnya. Nah, jadi itu. Semua itu adalah tawadhu yang hukumnya
wajib kepada ahli ilmu. Wa hadza kulluhu min hadyi salafi rahimahumullah ma'a syuyukhim, dan itu semua adalah petunjuk generasi awal Islam kepada syekh mereka. Fa'ani Sya'bi rahimahullah, dan dari Sya'bi tabi'in rahimahullah qala shalla Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit sahabat. Kata Asy-Sya'bi, shalla Zaid bin Thabit ala janazah, Zaid bin Thabit mensolati jenazah. Thumma qarrabtu lahu baghlatan liyarkabaha, gitu. Aku dekatkan kepadanya keledainya supaya dia naik keledainya. Maksudnya apa? Kendaraan, dia punya kendaraan keledai. Jadi kalau dari sini jalan ke misalnya ke jembatan Mer sana, jauhnya kira-kira 3 kilo atau gitu. Nah, dan di zaman itu batu pasir gitu. Nah, terus dari sini ke sana itu naik keledai. Nah, Zaid bin Thabit sahabat, Asy-Sya'bi tabi'in. Ini kita habis ini mau ke sana untuk apa? Sholat jenazah gitu. Nah, diambilkan keledainya, didekatkan, Zaid bin Thabit tinggal naik. Lah, kalau dia juga punya akhirnya satu-satu, dia balik lagi ke keledainya, ngambil terus dia naikin sendiri, tapi dia ngambilkan gurunya. Nah, itu jadi kendaraan gurunya diambilkan. Itu. Faja'a Ibnu Abbas, maka datanglah Ibnu Abbas, fa'akhadha birikabi faqala lahu Zaid khalli anhu ya ibn ammi Rasulillah sallallahu. Maka datanglah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, jadi kata Imam Asy-Sya'bi tabi'in. Terus ini Zaid bin Thabit, sahabat besar ya. Gitu. Nah, diambilkan keledainya. Lalu datanglah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sepupu Rasulullah, anak paman Rasulullah SAW, dan nanti setelah dewasa ya, itu jadi sahabat yang paling tinggi ilmunya. Tapi meninggal oleh Rasulullah, dia belum balik. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, meninggal. Ibnu Abbas masih belum balik, masih kecil. Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, di awal-awal khalifahnya juga masih belum balik. Nah, tatkala Imam Asy-Sya'bi mengambilkan keledainya Zaid bin Thabit, sahabat ini ya, Zaid bin Thabit naik. Ibnu Abbas datang dan ngambil pelananya untuk dituntun. Ya. Dan ini ini sepupu Rasulullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, maka Zaid bin Thabit yang sahabat besar ini mengatakan, biarkan wahai anak paman Rasulullah SAW, tidak usah dituntun, biar saya pegangin sendiri. Nah, agamanya begitu, nggak usah dituntun. Nah, kenapa? Karena diperintah untuk memuliakan keluarga Rasulullah SAW. Apalagi jelas-jelas itu keluarga Rasulullah SAW di zaman tatkala Rasulullah SAW masih hidup, dia keluarga dan sekaligus sahabat, hampir semuanya itu jadi lambang ketakwaan. Nah, pamannya sampai Umar radhiyallahu anhu tatkala jadi khalifah yang diperintah untuk mohon kepada Allah, doa kepada Allah, itu pamannya. Dan Ibnu Abbas ini radhiyallahu anhu dari kecil sangat cerdas, semua sahabat yang dekat tahu. Hanya saja dia belum balik. Keluarga Rasulullah rata-rata kayak gitu. Nah, yang keluarga Rasulullah yang sahabat utamanya, gitu ya, rata itu. Hasan dan Husain juga sahabat, itu cucu Rasulullah SAW. Ahlul Bait luar biasa orang-orangnya, gitu. Dan awalnya memang dari kabilah besar, kabilah yang terhormat. Hanya saja di awal Islam, sebelum masuk Islam itu gambarnya juga tidak segera masuk Islam. Bahkan ada keluarganya yang seperti Abu Lahab, itu pamannya. Nah, ada yang kayak gitu ya. Nah, Ibnu Abbas akhirnya ngambil pelananya
keledainya Zaid bin Thabit. Faqala Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit berkata, biarkan wahai anak paman Rasulullah SAW. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas yang masih kecil mengatakan, hakadha yuf'alu bil ulama'il kibriya kubara hakadha yuf'alu bil ulama'il kubara. Harus begini adab kepada ulama besar. Nah, jadi itu harus begini adab kepada ulama besar. Insya Allah akan kita lanjutkan karena ini panjang ya. Terus bawahnya itu langsung wa yuqalu inna Syafi'i, Imam Syafi'i gitu ya. Tapi kita tambah sedikit dengan kisah Ibnu Abbas kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat besar. Rasulullah SAW banyak berpesan agar mengambil agama ini kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Dan dia itu anaknya Ummul Walad. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an anaknya Ummul Walad. Ummul Walad itu apa? Iya, anak Ibnu Mas'ud ini anaknya ibunya anak. Apa maksudnya? Ummul Walad, dijuluki Ummul Walad itu jika tuan menggauli budak perempuannya terus hamil. Ya. Tuan punya budak perempuan, boleh budak perempuan itu digauli sebagaimana istri dalam Islam. Dan itu adalah awal kebaikan. Kalau orang Islam itu punya budak perempuan, kalau tidak kamu bebaskan, gauli. Jadi itu. Nanti kalau dia hamil, anak ini jadi anak siapa? Anak ibunya apa anak bapaknya? Anak bapaknya. Jadi anak bapaknya. Nah, ibunya yang asalnya budak, namanya berubah jadi Ummul Walad. Oh, dia itu ibunya anak merdeka ini. Ini anaknya tuan dan itu ibunya. Jadi berubah. Ya, yang asalnya budak, statusnya masih budak, tapi julukannya sudah berubah. Ini Ummul Walad. Nah itu. Dan kalau sudah kayak gitu, tidak boleh ibu itu dipisah dengan anaknya. Nah, boleh dijual apa enggak? Budak boleh dijual apa enggak? Budak boleh dijual, tapi kalau sudah punya anak dengan tuannya, ibu tidak boleh dipisah dengan anaknya. Dan anaknya ini merdeka, anaknya tuan. Berarti sudah tidak boleh dipisah, sudah tidak dijual. Dan kalau bapaknya itu meninggal, budak itu diwaris apa enggak? Hukum budak boleh diwaris apa enggak? Boleh. Lah kalau budak perempuan itu sudah melahirkan anak dari tuannya, gitu, terus tuannya meninggal, yang jadi ahli waris siapa? Anaknya. Berarti dia dapat warisan berupa budak. Budak ini adalah ibunya. Gitu ya. Jangankan di dalam Islam, di zaman jahiliyah saja, kalau nggak dikenal anak ini anak yang betul-betul bengal, ibunya otomatis dimerdekakan dan dimuliakan. Oh, ini ibu saya, bapak saya sudah meninggal, ini ibu saya, langsung jadi orang mulia. Itu di zaman jahiliyah. Apalagi di dalam Islam yang adab itu sangat tinggi. Nah, budak perempuan itu akhirnya jadi merdeka. Oh, itu ibu saya, akhirnya kayak gitu. Nah, dan Rasulullah SAW bersabda, kalau itu terjadi terus ibunya tidak dimerdekakan, berarti ibu ini budak, ya, berarti budak ini telah melahirkan tuannya. Berarti budak ini, kalau tuan tadi sudah meninggal, punya anak ini dari budak tuan tersebut, ya, tuannya meninggal, anaknya jadi ahli waris. Budak perempuan yang dia adalah yang melahirkan dia ini tidak dimerdekakan, berarti statusnya tetap budak.
namanya budak ini telah melahirkan tuannya. Kalau itu terjadi berarti kiamat itu sudah dekat. Nah, Ibnu Mas'ud itu anaknya Ummul Walad, berarti bapaknya itu tuan, ibunya ini budak tuannya, gitu ya. Dan jadi sahabat besar. Ya, Rasulullah berpesan mengambil Quran dari Ibnu Mas'ud, belajar Ibnu Mas'ud. Nah, Rasulullah SAW meninggal, Ibnu Abbas masih kecil. Sebelum subuh, dalam kegelapan, ya, itu sudah datang dan berbaring di depan, duduk atau berbaring di depan rumahnya Ibnu Mas'ud. Ya. Dalam kegelapan belum subuh, ya, duduk kadang berbaring di depan rumahnya Ibnu Mas'ud. Dan rumah di zaman dulu, rumah zaman, bahkan di zaman sekarang, rumah di Saudi, ya itu nggak ada emperannya, nggak ada plesteran atau title keramik, nggak ada kayak gitu aja, langsung bangunan kotak masuk AC kalau sekarang, ya. Kalau dulu nggak lagi, kalau dulu bisa pasir batu itu bisa dibiarkan, gitu ya. Jadi kayak gitu. Masih belum subuh gelap, Ibnu Mas'ud di luar, Ibnu Abbas sudah di depannya. Wahai anak paman Rasulullah SAW, kenapa? Apa yang ini? Saya mau belajar, menunggu. Katakan kamu mau belajar apa, waktunya kapan saya yang datang. Saya datang ke rumahmu. Waktunya kapan, jam berapapun, kapan gitu. Kamu mau belajar, saya datang ke rumah. Seperti itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada ahlul bait. Bukan kamu yang datang, saya yang akan datang. Kata Ibnu Mas'ud, sahabat besar. Apa kata Ibnu Abbas yang masih kecil? Dan Rasulullah SAW memerintahkan belajar ilmu. Ilmu agama ini harus begini adabnya. Datang kepada yang berilmu untuk belajar ilmunya. Nah, jadi gurunya beradab. Kenapa? Karena tuntunan Islam seperti itu, ya, kepada ahlul bait. Dan meskipun Ibnu Abbas ahlul bait, tidak semena-mena, tidak mentang-mentang saya kan ahlul bait, tidak kayak gitu. Kata Ibnu Mas'ud, katakan kamu mau belajar apa dan waktunya kapan, saya datang. Seperti itu pesan Rasulullah SAW untuk memuliakan ahlul bait. Dan ternyata Ibnu Abbas yang masih kecil dan Rasulullah juga berpesan agar beradab dan belajar dan datang mendatangi orang yang mengajarkan ilmu. Nah, jadi adab di dalam Islam luar biasa. Bukan kita diperintah beradab kepada dia, tapi yang di atas terus merendahkan dan menghinakan. Penuh adab. Kalau misalnya jalan sama muridnya tidak membukakan pintunya, gurunya buka sendiri. Tidak semua murid itu sudah paham. Ya, jalan sama syekhnya itu, oh ini ulama, ini syekh, ini profesor, doktor, udah gitu ulama. Terus jalan, terus ternyata muridnya tidak ngambilkan sandalnya untuk membawakan, dibawa sendiri. Kenapa? Belum tentu semua murid itu paham. Nah, jadi itu. Nah, adapun muridnya tidak bukakan pintu, terus syekhnya ngomong bukakan. Muridnya sudah paham, tidak beradab, gurunya tidak dihadapi muridnya, terus akhirnya menghinakan dan merendahkan muridnya, itu juga bukan beradab. Tidak kayak gitu di Indonesia. Jadi gurunya beradab kepada muridnya yang sesuai, muridnya beradab kepada gurunya juga yang sesuai. Jadi penuh adab di dalam Islam. Orang tua, ada adab orang tua kepada anak, ada adab anak kepada orang tua. Nah, jadi semuanya itu ada adabnya.
Mungkin itu dulu dan akan kita lanjutkan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.